Raja Para Dewa, Bab 2 Pertempuran Satu Langkah. Tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, Zhao Feng mulai mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi dia tidak bisa merasakan tubuhnya. Satu-satunya yang dia rasakan adalah rasa sakit yang datang dari mata kirinya. Mata kiri, Zhao Feng menjadi dingin, dan tiba-tiba teringat apa yang terjadi. Sebelum pingsan, marmer berbentuk bola mata aneh itu menusuk langsung ke mata kirinya. Jika tidak ada kecelakaan, mata kiri saya mungkin telah dibutakan dan mungkin dapat dibandingkan dengan naga bermata satu yang jelek dan mengamuk itu. Ketika dia berpikir sampai di sini, Zhao Feng memiliki keinginan untuk menangis. Peh, 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 peh. Ada suara yang mirip dengan detak jantung, mengeluarkan perasaan yang akrab dan baik, beresonansi dari mata kiri yang telah tertusuk. Soosh! Dia memikirkan mata kirinya dan pada saat itu, kesadarannya menyatu dengan mata kirinya. Ledakan, otaknya tiba-tiba bergetar dan kesadaran Zhao Feng pergi ke dimensi gelap gulita. Tempat ini, Zhao Feng memiliki rasa takut akan hal yang tidak diketahui, dan melihat tempat aneh seperti itu benar-benar di luar pengetahuannya. Kesadarannya tertarik oleh lampu hijau redup yang dikeluarkan dari pusat tempat gelap gulita. Lampu hijau redup itu tampak begitu misterius, dan sangat dalam. Perlahan-lahan berputar, seolah-olah itu telah bertahan dari zaman kuno sampai sekarang, memberi orang perasaan hidup dan keabadian. Kesadaran Zhao Feng sepenuhnya diserap olehnya, dan begitu diserap sehingga dia tidak akan bangun, tidak sampai langit menjadi tua atau ketika dimensi dihancurkan. Kuno rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu. Desahan yang menyertainya tampak begitu kuno dan sedih. Itu bergema di sekitar area gelap gulita, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno itu sendiri. Siapa di sana? Kesadaran Zhao Feng bergoyang, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia mensurvei daerah itu tetapi tidak bisa melihat siapapun. Suara itu sepertinya berasal dari ruang itu sendiri. Ada jiwa di alam semesta yang sepenuhnya selaras dengan saya. Apakah ini takdir? Petik 2. Suara misterius itu berkata pada dirinya sendiri. Siapa di sana yang menyelinap di sekitar? Zhao Feng menekan rasa takutnya dan berteriak. Untuk melanjutkan garis keturunan mata saya, Anda akan memerintah semua orang, mengendalikan setiap ras. Anda anak muda yang beruntung, jangan mengecewakan saya. Petik 2. Area gelap gulita tiba-tiba mencurahkan kesadaran kuno, yang kemudian memudar. Semuanya tetap tenang. Hah! Zhao Feng menarik napas panjang, tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih banyak, perasaan menyakitkan datang dari mata kirinya. Di dalam ruangan, matahari yang membakar masuk melalui jendela. Ah, mataku! Zhao Feng menjerit dan mencengkeram mata kirinya yang sekarang bengkak merah dan terbakar karena rasa sakit. Pada saat ini, Zhao Feng tiba-tiba terbangun kembali menjadi kenyataan. Ini kamarnya. Zhao Feng berbaring di tempat tidur, dan tubuhnya masih hangus saat disambar petir. Pada saat ini, rasa sakit yang datang dari mata kirinya membuatnya berkeringat dan melemparkan di dalam ruangan. Itu baik bahwa, seiring berjalannya waktu, rasa sakit akhirnya memudar. Mataku, Zhao Feng memiliki wajah yang penuh kekhawatiran, dan perlahan melonggarkan cengkeraman di sekitar mata kirinya. Dia yakin mata kirinya masih bisa melihat cahaya. Namun, ketika mata kirinya melihat sinar pertama sinar matahari, luka bakar yang kuat di matanya membuatnya juling, tapi itu masih membuat Zhao Feng menghela napas. Mata kirinya akhirnya beradaptasi dengan sinar matahari dan akhirnya bisa melihat dunia luar. Namun, hal yang terjadi setelah itu membuat Zhao Feng shock. Pada saat itu, seluruh dunia tampaknya telah menjadi satu dari puluhan ribu warna berbeda. Visi mata kirinya membuat segalanya tampak sangat jelas dan indah. Zhao Feng bahkan melihat partikel-partikel di udara, yang jelas bukan apa yang bisa dilihat oleh penglihatan normal. Dia bahkan dengan jelas melihat semut di pohon 100 meter jauhnya, dan urat-urat di daun. Apa yang sedang terjadi? Mata kiriku bisa meratakan. Zhao Feng memikirkannya setelah keterkejutan itu berlalu dan mengungkapkan beberapa kebahagiaan di wajahnya. Dia yakin bahwa mata kirinya telah mengalami serangkaian perubahan dan setidaknya 10 kali, atau lebih kuat dari mata aslinya. Zhao Feng mengambil cermin dan menatapnya dengan cermat, ukuran mata kiri sama dengan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pusat matanya lebih gelap daripada aslinya. Dan ketika dia sepenuhnya menggunakan mata kirinya, bola matanya akan memancarkan cahaya redup samar. Perubahan ini,
meskipun tidak terlalu jelas, mempercepat detak jantung Zhao Feng. Apakah mata misterius itu bergabung dengan mata kiriku? Hati Zhao Feng bahagia tetapi juga khawatir pada saat yang sama. Setelah beberapa saat dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar kamarnya. Fenger, kamu tidak bangun selama 1 hari dan 1 malam, jangan membuatku merasa khawatir. Zhao Xi melihat bahwa putranya baik-baik saja dan sangat bahagia. Ibu, aku baik-baik saja. Saya bahkan mungkin beruntung dari bencana ini. Petik 2. Zhao Feng tertawa. Namun, wajahnya segera berbalik. Tunggu. Ibu, apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak sadar selama 1 hari dan 1 malam? Petik 2. Ya, hari itu kamu disambar petir, tetapi sang alkemis mengatakan bahwa kamu tidak sadarkan diri. Zhao Xi menyeka matanya dan merasa takut dengan apa yang mungkin terjadi. Ketika mereka berbicara, perut Zhao Feng menggeram, baru saat itulah dia merasakan lapar. Datang, aku akan membuatkanmu makanan untuk dimakan. Petik 2. Zhao Xi pergi ke dapur dan menyibukkan diri. Pada saat ini, Zhao Feng terus menggunakan mata kirinya untuk mengamati semuanya dan merasa bahwa tubuhnya juga mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang paling jelas adalah kecepatan reaksinya. Ketika mereka makan, mata Zhao Feng mendarat di atas seekor lalat. Mata kirinya melihat rute terbang lalat, ia bahkan bisa membedakan jenis kelamin dan ia juga melihat garis-garis pada sayapnya. Soosh! Dia melambaikan sumpitnya dengan insting. Tiba-tiba, senandung berhenti. Hahaha, Zhao Feng melihat lalat yang terbunuh oleh sumpitnya dan tertawa dalam-dalam di hatinya. Itu terasa enak, bagus sekali, karena mata kirinya, kecepatan reaksi dan indera Zhao Feng telah jauh melampaui orang normal. Setelah makan, Zhao Feng merasa penuh energi sehingga dia berjalan menuju bidang seni bela diri. Dia punya perasaan bahwa perubahan mata kirinya mungkin bisa mengubah hidupnya. Mata kirinya mengeluarkan desis panas dan setelah itu, juga mengeluarkan suara detak jantung, peh. Dia tidak tahu bahwa ketika bola mata misterius bergabung dengannya, garis keturunan dan tubuhnya perlahan berubah. Bidang seni bela diri, Zhao Feng sama dengan normal dan mulai berlatih seni bela diri inti tinjunya. Hahaha, Zhao Feng, kamu akhirnya di sini, kupikir kamu akan menjadi kura-kura yang bersembunyi di kulitmu. Petik 2. Tawa datang dari sisi lain bidang seni bela diri. Sial, Zhao Feng berkata dalam hati dan kemudian melihat Zhao Kun yang berotot, yang mengambil langkah besar saat datang. Dia kemudian teringat, satu move battle, dengan Zhao Kun. Dengan tawa Zhao Kun, banyak murid sekte di bidang seni bela diri datang berkumpul. Sepertinya itu tidak bisa dihindari. Zhao Feng hanya bisa berjalan. Zhao Feng, bersiap-siaplah. 1 langkah, aku hanya perlu 1 gerakan untuk membuatmu turun. Petik 2. Tubuh besar Zhao Kun tampak seperti harimau dan ditekan ke arah Zhao Feng. Begitu kata-katanya selesai, menggunakan sikap aneh, kedua tangan dan tubuhnya berkontraksi, lalu seperti ular beracun, memberi perasaan gelap dan menyeramkan. Zhao Feng merasakan hawa dingin, seolah-olah dia dikunci oleh ular berbisa. Hoa, itu adalah seni bela diri peringkat tinggi 13 perubahan dari Poisonous Snake. Dari kerumunan terdengar teriakan bersemangat dari seseorang yang mengakui langkah Zhao Kun. Seni bela diri peringkat tinggi, bagaimana ini mungkin? Kebanyakan murid peringkat 2 hanya bisa pergi ke perpustakaan seni bela diri, dan mendapatkan seni bela diri peringkat menengah. Bagaimana bisa Zhao Kun mendapatkan peringkat 1 yang tinggi? Petik 2. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kakek Zhao Kun adalah salah satu penatua sekte. Tidak heran Zhao Kun memiliki kepercayaan diri untuk menang dengan 1 gerakan, itu karena dia mempelajari 13 perubahan dari ular beracun. Para murid di sekitar daerah itu semua merasa kedinginan, bahkan beberapa dari mereka yang budidayanya melebihi Zhao Kun memberinya tatapan serius. Ini adalah keterampilan seni bela diri peringkat tinggi. Zhao Feng menarik napas dingin. Di sekte Zhao, murid di bawah peringkat keempat dari jalur bela diri hanya bisa belajar seni bela diri peringkat rendah atau menengah. Adapun Zhao Feng, karena dia bahkan belum mencapai peringkat kedua dari jalur bela diri, dia tidak bisa memasuki perpustakaan seni bela diri, sekte, jadi dia bahkan tidak bisa belajar seni bela diri peringkat rendah. 13 perubahan dari Snake beracun adalah keterampilan seni bela diri peringkat tinggi,
dan kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seni bela diri peringkat rendah dan menengah, belum lagi seni bela diri peringkat inti. Pada saat ini, tangan bergerak Zhao Kun bahkan memberi Zhao Feng tekanan besar, seolah-olah dia hanya perlu bergerak dan ular beracun itu akan menyerang. Tidak heran Zhao Kun memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkanku dalam satu gerakan. Hati Zhao Feng melesat, karena dia tahu bahwa, dalam keadaan normal, dia tidak bisa mengambil satu langkah pun dari keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Dan bahkan kemudian, budidaya Zhao Kun lebih tinggi dari miliknya dengan satu peringkat. Peh. Di bawah tekanan, Zhao Feng merasakan mata kirinya bergerak, ini memberinya perasaan senang. Zhao Feng sekarang menempatkan semua kekuatannya ke mata kiri dan menetapkan target pada Zhao Kun. Tidak ada yang menyadari bahwa, pada saat ini, mata kiri Zhao Feng memancarkan cahaya hijau samar. Soosh! Zhao Feng merasa seperti telah masuk ke mode supervisi. Dalam visinya, tubuh Zhao Kun membesar, dan setiap perubahan, termasuk kecepatan napas, detak jantung, otot-otot tubuh, pembuluh darahnya, semuanya terlihat dengan mata kirinya. Dan pada saat itu, dunia tampak melambat berkali-kali. Namun, kecepatan dunia tidak melambat. Perubahannya adalah kecepatan reaksi Zhao Feng sendiri. Di bawah tekanan, hati Zhao Feng terasa sangat damai dan tenang. Lawannya, Zhao Kun, menggigil tak dikenal dan merasa seolah-olah semua rahasianya telah terlihat. Perubahan ketiga dari ular beracun. Zhao Kun memiliki wajah yang suram dan menggunakan serangan terkuatnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya seperti ular berbisa, dan seperti kilat, memiliki kecepatan dan kekuatan ekstrim. Soosh! Dalam sekejap, Zhao Kun dua jari bersama-sama, dan seperti gigi ular berbisa, menebas udara saat mereka menikam ke arah Zhao Feng. Sangat cepat, banyak dari sekte murid berpikir. Banyak pemuda dari peringkat 2N dari jalur marsial bahkan tidak berhasil melihat bagaimana Zhao Kun bergerak. Sama seperti gigi Zhao Kun seperti jari akan menabrak Zhao Feng. Pah! Tiba-tiba, tinju yang kuat meninju udara, mengenai lengan Zhao Kun, membuatnya jatuh. Apa yang terjadi? Zhao Kun merasakan benaknya gemetaran ketika tubuhnya menjadi kaku karena syok, lengannya mati rasa. Jari-jarinya, yang hanya setengah inci dari dada Zhao Feng, tidak bisa bergerak maju sedikitpun. Suara mendesing, perut Zhao Kun tiba-tiba merasa sakit saat ia dikirim terbang dengan teriakan. Apa yang terjadi? Semua murid berteriak kaget. Satu langkah, kamu telah kehilangan. Bab 3 menerobos ke peringkat 2 dari jalan marsial. Zhao Feng memiliki ekspresi kaget dan bersemangat yang sulit ditutup-tutupi. Saya menang, dan saya menang dalam satu langkah. Sebelum pertempuran, karena perubahan mata kiri, Zhao Feng yakin bahwa dengan mengandalkan kecepatan reaksi dan penglihatannya, ia akan dapat memblokir salah satu gerakan Zhao Kun, dan jika digunakan dengan baik, ia bisa dapat memblokir lebih dari 10 gerakan. Namun hasilnya, jauh dari harapannya. Serangan Zhao Kun sangat cepat untuk beberapa pengamat, tetapi di bawah mata kirinya, semua gerakannya sejelas hari. Dan ketika mata kiri diaktifkan untuk kemampuan sepenuhnya, Zhao Feng merasa bahwa gerakan lawan tampak lambat dan kikuk. Dia tertegun karena dia melihat kesalahan dalam keterampilan Zhao Kun. Kesalahan dalam seni bela diri peringkat tinggi. Zhao Feng juga tidak mengerti, bagaimana dia bisa melihat kesalahan lawan dengan begitu mudah. Mungkin itu karena lawan belum sepenuhnya memoles keterampilan. Akhirnya, Zhao Feng bereaksi dengan insting, seperti bagaimana ia melakukannya dengan lalat, dan memberikan pukulan mematikan pada lawannya, yang memungkinkannya untuk menang dalam satu gerakan. Hua! Semua murid di bidang seni bela diri terkejut. Apa aku salah lihat? Yang kalah adalah Zhao Kun. Petik 2. Kamu benar. Orang yang kalah adalah Zhao Kun. Petik 2. Semua murid Zhao membuka mata lebar-lebar dan memiliki wajah aneh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana saya bisa kalah dari orang ini? Petik 2. Zhao Kun memiliki wajah yang mempertanyakan. Ya, dia kehilangan begitu tiba-tiba dia tidak mengerti. Pada saat ini, ekspresi wajah Zhao Feng dan Zhao Kun sebanding. Itu kebetulan, ketika para murid Zhao melihat ekspresi di wajah Zhao Kun, mereka mengerti. Setelah ini dikatakan, mereka semua mulai setuju. Kamu benar, keberuntungan anak-anak ini pasti terlalu bagus, ia menang secara tidak sengaja. Petik 2. Keberuntungannya pasti terlalu bagus. Kerumunan menyetujui alasan kemenangan Zhao Feng. Keberuntungan.
Mungkin. Zhao Feng tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Anak, tetap di sana. Zhao Kun mencengkeram perutnya saat dia perlahan berdiri di depannya. Dengan cara yang gelap, berkata, Zhao Feng. Anda hanya beruntung sebelumnya, itu sebabnya Anda menang. Ayo bertarung lagi. Petik 2. Bertarung lagi. Zhao Feng mengerutkan alisnya dan menatap Zhao Kun. Pertama, kamu terluka. Kedua, saya tidak punya waktu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berbalik ke sudut di bidang seni bela diri dan meninggalkan sekelompok murid dengan wajah tercengang. Bajingan, setelah aku sembuh, aku akan menyempurnakan 13 perubahan ular beracunku, lalu aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Zhao Kun memiliki wajah marah saat dia pergi tanpa kata. Melihat kembali pada pertarungan, Zhao Kun punya alasan sendiri mengapa dia kalah, dan ada 3 alasan utama. Pertama, dia memandang rendah lawannya. Kedua, dia hanya mempelajari 3 gerakan pertama dari 13 perubahan dari ular beracun, dan masih ada banyak kesalahan karena masih harus disempurnakan. Ketiga, Zhao Feng terlalu beruntung. Di sisi lain dari bidang seni bela diri, Zhao Feng mulai berlatih. Alasan aku bisa memenangkan pertarungan terakhir adalah karena Zhao Kun terlalu meremehkanku, dan juga fakta bahwa dia belum menyempurnakan keterampilan seni bela diri peringkat tinggi, yang memungkinkanku untuk kesalahan. Zhao Feng tahu jawabannya di dalam hatinya. Zhao Kun pasti tidak akan gampang melawannya dalam pertarungan berikutnya, dan jika ia menyempurnakan 13 perubahan dari kesalahan 3 langkah pertama Poisonous Snake, maka Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang lagi. Itu karena perbedaan antara peringkat 1 dan peringkat 2 dari jalur perang terlalu besar. The Martial Path memiliki total 9 peringkat, 3 peringkat pertama dikenal sebagai peringkat kekuatan. Pangkat kekuatan adalah tentang mendapatkan lebih banyak kekuatan dan meningkatkan fondasi seseorang. Jadi peringkat 1 dan peringkat 2 dari jalur bela diri memiliki perbedaan sekitar 100 kg dalam hal kekuatan. Itu sebabnya, dalam kondisi normal, menjadi peringkat 1 dan mengalahkan peringkat 2 dari jalur bela diri sangat mengejutkan, terlebih lagi untuk menang dengan 1 langkah. Poin kuncinya adalah meningkatkan kekuatanku. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan mulai berlatih, Flaming Metal Fist lagi. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, Flaming Metal Fist tampaknya sehalus air, lebih halus dari sebelumnya. Saat Zhao Feng menyelesaikan gerakannya, dia memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Flaming Metal Fist memiliki total 32 gerakan, dan dia sekarang bisa menyelesaikannya dalam 1 napas. Kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, kekuatan gerakan juga meningkat. Setelah menyelesaikan gerakan, dia merasa darahnya mengalir lebih baik dan lebih cepat dari sebelumnya, seolah-olah itu terbakar. Pada saat yang sama, hentakan yang datang dari mata kirinya menjadi lebih jelas. Zhao Feng menutup matanya dan kesadarannya berinteraksi dengan dimensi hitam pekat. Di tengah dimensi, ada lampu hijau redup. Pada awalnya, lampu hijau redup memiliki radius sekitar 60 cm, dan sangat redup. Namun sekarang, panjang dan kecerahan lampu hijau samar tampaknya telah meningkat. Mungkinkah, apakah kemampuan mata kiri terkait langsung dengan kekuatan saya sendiri? Petik 2. Zhao Feng menebak di dalam hatinya. Perubahan mata kirinya memberinya kesempatan untuk mengubah nasibnya. Pertama, itu membuatnya mengalahkan Zhao Kun. Kedua, ketika dia berlatih gerakannya, mereka menjadi sangat halus. Lagi, mata Zhao Feng menjadi tajam saat dia mulai berlatih, Flaming Metal Fist lagi. Kecepatan gerakan Zhao Feng menjadi lebih cepat, dan gerakan itu mulai terhubung dengan sempurna satu sama lain. Setelah berlatih untuk ketiga kalinya, kecepatannya sudah menjadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan kerusakan juga meningkat dengan tumpukan. Melalui napasnya, dia merasa darahnya bersirkulasi lebih baik dan bagian-bagian tubuhnya yang tidak bisa dikuatkan sebelumnya juga mulai menjadi lebih kuat. Pada kecepatan ini, aku hanya perlu beberapa hari lagi untuk menerobos ke peringkat 2 dari jalur marsial. Zhao Feng merasa bahwa peningkatannya sangat jelas. Dia berlatih sampai malam dan kemudian menyeka keringatnya dan kembali ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, dia masih memikirkan perubahan mata kirinya. Untuk melanjutkan garis keturunan mata saya, Anda akan memerintah semua orang, mengendalikan setiap ras. Anda anak muda yang beruntung, jangan mengecewakan saya.
Petik 2. Dia ingat suara yang berasal dari dimensi hitam pekat sebelum dia pingsan. Mata ini mungkin berasal dari keberadaan seperti dewa kuno, dan dalam suatu kecelakaan, bergabung dengan mata saya sendiri. Zhao Feng berasumsi, bahkan di malam hari, ketika dia membuka matanya, dia masih bisa melihat semuanya di luar. Kegelapan malam hampir tidak memiliki pengaruh pada Zhao Feng. Matanya masih melihat burung-burung yang beberapa mil jauhnya. Zhao Feng berbaring di tempat tidurnya di malam hari dan merasakan mata kirinya melepaskan desis panas, yang menyatu dengan darahnya. Di bawah perasaan aneh ini, Zhao Feng tertidur. Pagi kedua, Zhao Feng bangun, mengulurkan 4 anggota tubuhnya dan pergi berlatih di halaman kecil. Halaman ini terlalu tua, dan lingkungannya buruk. Ketika aku lebih kuat, aku pasti akan membiarkan orang tuaku tinggal di dalam halaman besar. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Dengan cepat, dia mulai berlatih 32 gerakan Flaming Metal Fist. Tinju membawa angin dan sekarang berisi kekuatan ekstrim. Begitu Zhao Feng melemparkan beberapa pukulan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Di antara napasnya, darahnya mengamuk dan mengeluarkan aura kekuatan. Setiap tinju berisi setidaknya 200-250 kg kekuatan. Apa? Zhao Feng terkejut, dan 2 tinjunya terbakar dalam 2 bidang lampu merah. KKK, salah satu pukulan menabrak pohon besar di depannya, dan cabang, setebal kepalan tangan, patah berkeping-keping. Tidak, ini jelas bukan kekuatan dari peringkat 1, mungkinkah? Hati Zhao Feng melompat. Untuk membuktikan pikirannya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengerahkan semua kekuatannya ke dalam 1 langkah. Tanah bergetar dan lapisan-lapisan bumi hancur, meninggalkan jejak kaki Zhao Feng setinggi 1 inci ke dalam tanah. Ekspresinya berubah bahagia, lalu salah satu telapak tangannya menabrak batu yang setidaknya 30 kg, dan memecahnya menjadi potongan-potongan. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan peringkat 1 dari jalur bela diri. Pangkat 2 dari jalur bela diri, aku telah menembus ke pangkat 2 dari jalur bela diri. Zhao Feng menutup matanya dan mulai merasakan kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya. Dia pertama kali berpikir bahwa menerobos ke peringkat 2 setidaknya akan memakan waktu beberapa hari, tetapi tidak menyadari bahwa dia menerobos setelah 1 malam tidur. Kesadarannya masuk ke dalam mata kirinya. Di sana, Zhao Feng menemukan bahwa lampu hijau redup sekarang telah memanjang dari sekitar 60 cm ke 67 cm. Dia merasa energinya lebih baik dari sebelumnya dan juga ada perubahan berbeda yang tidak bisa dijelaskan.